baik dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau menyembah Dia. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Mengucap syukur untuk hari yang Tuhan beri dalam hidup kami. Karena Kau sungguh luar biasa. Kami boleh melihat karya-karya Tuhan yang ajaib. Meskipun 1000 orang berbaris di kiri kanan kami percaya kami tetap berdiri teguh bersama dengan Engkau Tuhan, Allah pembela kami. Oleh sebab itu pagi hari ini kami mau menaikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu, tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Setiap kita yang siap menyembah Dia dan setiap kita yang siap mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, mari bersama kita katakan di hadapan Tuhan.
bahkan selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari lebih lagi kita mau masuk dalam hadirat-Nya. Kita mau mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau bersyukur untuk kebaikan-Nya. Haleluya.
kasih oleh Allah Bapa kita. Kita mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita percaya firman-Nya itu ya dan amin dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau percaya kepada Engkau Allah yang hidup, karena tidak ada janji-Mu yang tidak mau tepati dalam hidup kami Bapa. Dan setiap hari kami melihat mujizat-Mu. Setiap hari kami melihat karya ajaib Tuhan mulai terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Amin. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Mari semuanya. Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari kita dikatakan dengan iman percaya kita kepada Dia. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Amin. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya bagiku. Baik, mari kita satukan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur karena perbuatan-Mu begitu ajaib hari lepas hari, dan kami yakin hari ini kami ada karena anugerah Tuhan. Setiap hari kami rasakan kasih-Mu, setiap hari kami rasakan mujizat terjadi dalam hidup kami. Ya Bapa, kami mau melanjutkan hari-hari kami bersama-Mu saja. Pegang tangan kami ya Tuhan, dan kami siap terima firman Tuhan, karena hanya Engkau-lah kekuatan kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, shalom saudara dikasih Tuhan. Saya percaya kita semua tetap bersemangat, sekalipun kita mungkin masih dalam suasana, dalam kondisi ibadah yang harus berjauhan seperti ini, tapi kita harus yakin percaya bahwa Tuhan selalu hadir di
setiap perkumpulan umatnya, di mana nama Tuhan diserukan, dipanggil, dengan kesatuan Tuhan pasti hadir. Dan saudara yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dalam kitab Mazmur 27 ayat 1 sampai yang keempat. Mazmur 27 ayat 1 sampai yang keempat. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Saudara, menikmati kebaikan Tuhan, itu tema yang saya angkat pada pagi hari ini. Saudara ya, kalau kita lihat di ayat yang pertama hingga ketiga, kita mendapati Daud menceritakan pengalaman hidupnya yang begitu penuh tantangan, tapi dia menegaskan apapun yang terjadi, dia tetap percaya dan tidak takut. Tentu ini sesuatu yang harus kita teladani. Kita perlu tahu ada apa di balik kehidupan Daud, sehingga sekalipun dikepung, sekalipun menghadapi tantangan yang begitu berat dan sukar, dia tetap berkata, aku tidak takut. Ya, aku tetap percaya. Kalau kita perhatikan di ayat yang keempat, itu merupakan satu jawaban dari pertanyaan kita, kenapa Daud bisa tetap percaya dan tidak takut. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, yaitu diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ternyata Daud ini seakan-akan lupa dengan masalahnya. Daud ini seakan-akan lupa dengan tantangan dan semua yang mengepungnya, karena Daud sudah terlanjur nikmat di dalam bait Tuhan. Saya yakin kita juga pernah mengalami, kalau sudah terlanjur nikmat biasanya lupa segala-galanya. Sudah terlanjur nikmat nonton televisi, lupa pekerjaan. Kalau sudah terlanjur nikmat dengan makanan yang sedang kita santap, saudara ya, kadang-kadang kita sudah lupa dengan tugas-tugas kita. Artinya saudara, untuk melupakan sesuatu kita membutuhkan pengalih perhatian. Perhatian kita harus dialihkan. Seperti Daud, seakan-akan dia tidak mempedulikan tantangan yang menghadangnya, karena dia sedang menikmati bait Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau kita sedang dalam tekanan, mungkin ada banyak pilihan. Ada orang yang memilih katanya berjalan-jalan, refreshing, katanya untuk menghilangkan kepenatan, dan itu betul. Tetapi sayangnya memang kepenatannya hilang, tapi hanya sesaat. Setelah jalan-jalannya selesai, maka datang lagi itu tekanan, nikmatnya habis dan rasakan tekanan lagi. Nah saudara, Tuhan mengajar kita lewat kejadian Daud ini, nikmatilah hadirat Tuhan. Ketika kita menikmati hadirat Tuhan, kita menikmati bait-Nya, disitulah kita mendapatkan kekuatan yang baru. Seakan-akan masalah sudah tidak terasa berat lagi, tetapi kita melihat kebesaran Tuhan. Nah saudara, memang menikmati dengan menerima itu ada bedanya. Kalau menerima itu kita tidak perlu lakukan apa-apa kecuali membuka tangan saja, itu menerima. Tetapi untuk menikmati apa yang kita terima, itu perlu fokus. Kita sediakan waktu, kita sediakan pikiran, kita sediakan tenaga. Kalau seandainya saudara menerima sebuah hadiah, handphone baru misalnya, saudara terima handphone baru dengan tipe yang terbaru, dengan fitur-fitur yang canggih dan kita nggak ngerti, tapi karena itu hadiah pasti kita terima. Untuk terima itu gampang, tinggal membuka tangan. Tapi untuk kita menikmati hadiah itu, saudara perlu buka buku penunjuknya, penuntunnya. Saudara perlu waktu untuk pelajari bagaimana handphone ini bisa berfungsi, supaya hadiah ini bisa kita nikmati. Jadi untuk menerima itu gampang, tapi untuk menikmati itu perlu usaha lagi, saudara. Setiap hari, tadi pujian tadi mengatakan, setiap hari kita menerima kasih Tuhan. Saya percaya kita aminkan. Setiap hari kita menerima mujizat Tuhan. Tapi apakah kita bisa menikmatinya?
Kalau ada orang sudah menerima kasih Tuhan, tapi nggak punya waktu untuk menikmatinya, maka masalah akan terus menekan. Dia kehilangan rasa percaya, dia kehilangan kekuatan karena dia gagal untuk bisa menikmati kasih dan mujizat yang Tuhan berikan kepadanya. Itu yang perlu kita pahami, bagaimana untuk bisa menikmati kebaikan Tuhan. Kita yakin Tuhan itu baik bagi kita. Tuhan itu sangat baik bagi kita. Masalahnya sekarang adalah bagaimana bisa menikmati kebaikannya. Karena tidak semua orang bisa mengalami, tidak bisa menikmati kebaikan Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa menikmati kebaikan Tuhan? Nah saudara, yang pertama adalah kita harus bertekun sampai akhir. Bertekun sampai akhir. Di dalam kitab Yakobus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-11 mengatakan demikian, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Kita tahu akhir hidup Ayub. Memang Ayub awalnya dia kaya, kemudian dia hancur hidupnya. Dia mengalami kejatuhan yang luar biasa, tekanan yang begitu hebat. Bukan cuma harta yang habis, tapi kesehatan yang pun habis, anak-anaknya pun hilang semua. Tetapi saudara, di ujung hidupnya dia mengalami pemulihan, kelimpahan, 2 kali lipat kekayaannya dikembalikan Tuhan. Kenapa? Karena dia mau tekun dari awal sampai akhir. Cuma sedikit orang yang bisa menekuni sesuatu itu sampai akhir. Kadang-kadang semangat di awal, tapi ketika didapatinya tekanan begitu hebat, semangatnya mulai turun dan dia nggak sampai akhir menekuni apa yang dia sedang kerjakan. Ketekunan yang tidak sampai akhir tentu tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Kalau kita mau menikmati, benarkah apa yang Tuhan beri hari ini sungguh sesuatu yang bisa dinikmati? Tentu bisa, saudara, asalkan kita mau tekuni saja hari-hari ini. Tekuni saja, saudara. Mungkin kita berkata, kenapa cuma sedikit yang saya terima? Kenapa cuma segini yang saya terima? Kenapa hari-hari ini begitu berat? Apapun ceritanya, mari belajar untuk ditekuni saja hari-hari ini. Tekuni hari-harimu sampai akhir. Jadi kita tahu kitab Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, ini masalahnya. Ketika menerima sesuatu dari Tuhan, belum ketemu dengan yang namanya indah, sudah menyerah duluan. Padahal segala sesuatu itu akan indah ketika sudah waktunya Tuhan. Kalau belum waktunya Tuhan, belum indah. Saudara dikasih Tuhan, mari belajar kita bertekun dari awal sampai akhir. Hari ini mungkin kita belum mengalami sesuatu yang baik, tapi percayalah, di depan sana yang namanya kebaikan Tuhan, semua yang indah Tuhan sudah sediakan menanti saudara dan saya. Tekuni apapun yang Tuhan percayakan. Hari ini kita menerima, dan pastikan apa yang kita terima harus bisa kita nikmati. Tekuni saja, saudara. Tidak ada satu profesi pun yang tanpa ditekuni akan menghasilkan sesuatu yang baik. Semua profesi kalau ditekuni pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Yang kedua, saudara, supaya kita bisa menikmati kebaikan Tuhan, tidak hanya menerima tapi menikmati kebaikan Tuhan, kita harus beriman. Mazmur 34 ayatnya yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kecap baru lihat, ya, mengecap, masukkan di dalam mulut, dikecap dengan lidah baru dilihat. Bukankah ini sesuatu yang unik, saudara, ya? Karena yang biasa kita lakukan, kita lihat dulu baru kita kecap. Karena tidak mungkin kita memasukkan sesuatu sembarangan ke mulut kita sebelum kita mengenalinya dengan baik. Ketika kita sudah melihat, kita kenali makanan apa ini, baru kita masukkan ke mulut dan kita kecap.
Tetapi firman Tuhan sungguh unik sekali, dikatakan kecap dulu, baru dilihat, baru kita bisa merasakan, oh betapa baiknya Tuhan itu. Artinya Tuhan ngajari kita untuk beriman. Apapun yang kita terima, nikmati saja. Meskipun kita nggak tahu ini apa, kecap saja dulu. Baru setelah itu kita lihat, oh ternyata sangat luar biasa. Tandanya memang untuk menikmati kebaikan Tuhan perlu iman, saudara. Tanpa iman, tidak seorang pun berhasil menikmati kebaikan Tuhan. Saudara, Tuhan seringkali menyodorkan kepada kita hal-hal yang tidak lazim, hal-hal yang tidak wajar bagi akal pikiran kita. Dan seringkali ada banyak orang menolak sesuatu yang tidak lazim itu karena nggak pakai iman. Kalau seandainya Abraham tidak beriman, tentu Abraham akan menolak ketika disuruh mengorbankan anak kandungnya yang ditunggu sekian puluh tahun lamanya. Bukankah itu perintah yang tak lazim? Tapi karena Abraham punya iman, dia kecap saja, pokoknya masukkan saja dan dia lakukan semuanya. Setelah semuanya berlalu, dia baru bisa melihat betapa baiknya Tuhan itu. Saudara perlu iman ternyata, saudara ya, untuk bisa menikmati kebaikan Tuhan. Nikmati saja, saudara, kecap saja. Dan kalau kita punya iman, kita nggak akan pernah goyah, kita tidak akan pernah bersungut-sungut, tetapi kita bersyukur, tetap bersyukur di hari-hari yang berat ini. Dan percayalah, setelah semua ini kita lewati, kita pasti akan bersama-sama berkata, sungguh Tuhan itu sangat baik bagi kita. Haleluya. Yang terakhir, saudara, bagaimana supaya kita bisa menikmati kebaikan Tuhan? Kita harus berhikmat. Kalau kita tadi katakan yang pertama, kita harus bertekun, dan tidak hanya bertekun, harus pakai iman, beriman. Tapi kita tahu iman tanpa perbuatan itu hakikatnya mati, ya. Dan kalau sudah ada perbuatan tanpa hikmat itu juga sia-sia. Pengkhotbah 10 ayatnya yang ke-10 mengatakan demikian. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Yang terpenting untuk berhasil adalah mimpi semua orang. Berhasil adalah tujuan semua orang. Ingin semua yang dilakukannya berakhir dengan keberhasilan. Sehingga segala sesuatu boleh dilakukan, mulai menambah ilmu pengetahuan, mulai menambah modal, mulai menambah segala sesuatunya, mencari relasi, membangun hubungan ke sana kemari, supaya semakin dekat dengan keberhasilan. Semuanya itu penting. Tetapi ayat firman Tuhan berkata, yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Ya, yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Ada orang yang kerja keras dengan luar biasa, tetapi tidak bisa menikmati hasilnya, tidak bisa menikmati hidupnya. Tetapi ada orang yang bekerja biasa-biasa saja, tapi dia cerdik, dia berhikmat, sehingga dia berhasil menikmati kehidupan. Saudara, perbesarlah pengetahuan kita akan firman Tuhan, sehingga kita kaya akan hikmat. Hikmat adalah kemampuan menimba perkara, kemampuan untuk membedakan perkara. Orang yang berhikmat adalah orang yang sangat bijaksana. Terjadinya konflik seringkali karena tidak ada hikmat di antara satu dengan yang lain. Karena mereka tidak bisa membedakan benar dan salah, belum berhasil menimbang perkara mana yang baik dan buruk, sehingga konflik bisa terjadi berkepanjangan karena kurangnya berhikmat. Sehingga hari-harinya sukar untuk dinikmati, kebaikan Tuhan yang berlimpah gagal untuk dinikmati karena kurang berhikmat. Karena itu sekali lagi saya katakan, supaya hari-hari kita nikmati segala sesuatu yang Tuhan izinkan datang dalam hidup kita. Orang dunia mungkin berkata hari-hari yang sangat mengerikan, hari-hari ini adalah hari yang sangat buruk dan lain sebagainya. Tetapi bagi kita, orang yang tetap bertekun, orang yang tetap beriman, orang yang berhikmat, seakan-akan kita tidak merasakan penatnya dunia ini. Karena hanya dengan 3 hal ini
kita bisa menikmati baiknya Tuhan. Kita bisa menikmati, menemukan sebuah kenikmatan dari hari-hari yang sudah dijadikan Tuhan ini. Percayalah saudara, Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Semua yang diberikannya pasti yang terbaik, dan sudah seharusnya kita bisa menikmati hari-hari yang ada, sekalipun memang berat. Tetapi kalau kita sudah menemukan kenikmatan yang dari Tuhan, semua yang berat seakan kita sudah lupakan, seakan kita sudah lupa dengan segala tekanan hidup. Kalau kita sudah menemukan kenikmatan dari segala berkat Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa yang baik, kami semua telah mendengar sebagian dari firman-Mu, dan kami percaya ada kuasa yang mengalir dalam setiap firman yang kami boleh dengar. Tetapi tolong kami Roh Kudus, agar kami tidak cukup hanya mendengar, tapi kami melakukannya. Kami mulai menumbuhkan iman, kami mulai terus menambahkan ketakutan kami. Kami semakin meningkatkan pengetahuan kami sehingga hikmat semakin kaya dalam hidup kami. Karena dengan 3 hal itulah kami bisa menikmati, menemukan kenikmatan hidup bersama Kristus. Kami tahu tekanan ada, kami tahu badai yang besar itu sedang menyerang kami tahu goncangan sedang kencang menerpa kami. Tetapi ketika kami sudah menemukan kenikmatan hidup bersama Tuhan, semua hal itu seakan tidak mempengaruhi lagi hidup kami. Kami hanya melihat kemurahan Tuhan, kami hanya melihat kebaikan Tuhan, kami hanya melihat kebesaran Tuhan. Urapi umat-Mu Bapa, biarlah jadi seperti apa yang Engkau ingini, yang Engkau firmankan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya tidak sampai di sini saja firman-Nya dalam hidup kita, tetapi kita boleh melakukannya dalam hari-hari kehidupan kita. Baiklah, di bawah waktunya kita memberikan korban syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita memberikan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan dengan hati yang bersukacita. Haleluya.
kehidupan kami. Kembali ya Bapa, pada kesempatan yang indah kali ini, kami naikkan syukur dan kami naikkan segala pengharapan kami. Betapa kami percaya bahwa kendali seluruh dunia dan kehidupan kami ada di tangan Tuhan, sehingga kami tidak khawatir Tuhan apapun yang terjadi. Selagi Engkau masih ada, berarti masih ada pengharapan bagi kami. Ya Yesus Tuhan, biar tangan Tuhan menjamah setiap umat-Mu agar kami semua bersepakat bersehati untuk tidak henti-hentinya terus menaikkan doa bagi negeri kami Indonesia, bagi gereja Tuhan, dan bagi seluruh keadaan umat-Mu yang ada di negeri kami dan di mana kami ada saat ini. Berikan hikmat-Mu kepada pemimpin kami, berikan kekuatan atas mereka sehingga mereka dimampukan Tuhan untuk tetap menjalankan tugasnya dan bisa melewati semua badai ini dan bisa membawa kemenangan yang dari Tuhan. Demikian juga teringat untuk para medis yang berjuang dengan luar biasa. Mereka harus berkorban, meninggalkan keluarganya sejenak, dan mereka harus berjuang untuk bisa menolong setiap pasien. Biarlah kekuatan yang dari Tuhan nyatakan atas mereka dengan keterbatasan fasilitas, tapi mereka tetap melakukan tugasnya. Kami sedang bahu-membahu, kami ingin menabur untuk hal yang baik, karena kami percaya apa yang kami taburkan tidak akan pernah sia-sia. Nama Tuhan dipermuliakan. Inilah saatnya gereja Tuhan menjadi terang, umat Tuhan boleh bersinar di tengah kegelapan. Ya Bapa, Engkau urapi juga Tuhan umat-Mu yang saat ini khususnya boleh mendengarkan dan menyaksikan ibadah ini ya Bapa. Biarlah urapan Tuhan mengalir atas setiap rumah-rumah, atas setiap umat Tuhan yang boleh mendengarkan siaran ini ya Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu tidak pernah bisa dibatasi oleh apapun, dan kami yakin sesuatu pasti terjadi di dalam ucapan syukur, di dalam kesatuan hati. Tuhan pasti memberkati setiap umat Tuhan. Setiap goncangan yang ada ini boleh kami alami. Kami pun percaya tangan Tuhan menopang kami. Engkau memberkati semua umat-Mu, mereka yang bekerja, mereka yang berusaha, bergerak swasta, anak-anak kami yang sekolah, yang harus melakukan sekolah dengan jarak jauh. Tapi kami yakin percaya Tuhan juga tidak tinggalkan mereka. Kami pasti bisa melewati semua ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Kami siap melangkah bersama-Mu Bapa, kami siap mengalami keajaiban demi keajaiban. Kami yakin mata Tuhan tertuju kepada setiap kami. Engkau Allah yang penuh kasih, Engkau Allah yang menyertai kami. Sidang terima kasih Tuhan, dengan iman percaya-Mu, mari bukalah kedua belah tangan-Mu di hadapan Tuhan. Terimalah dan siaplah untuk menikmati semua yang Tuhan percayakan dalam tangan-Mu. Terimalah saat ini berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, hanya di dalam nama Yesus. Segala yang baik, segala yang murni, segala yang suci, segala yang indah Tuhan berikan atas hidupmu, bahkan yang tidak pernah kau pikirkan, tidak pernah kau bayangkan, tidak pernah timbul dalam hatimu, tidak pernah kau lihat, Tuhan sediakan bagimu sehingga kau tidak berkekurangan. Engkau tidak dibiarkan yang meminta-minta, Tuhan tidak membiarkan engkau dipermalukan, tapi Tuhan terus mengangkat, terus naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor, menjadi umat yang lebih dari pemenang, ditambahkan segala yang baik, semakin hari semakin bertambah-tambah, mulai saat ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati Tuhan, mari bersama kita katakan Amin. Tuhan